Shalom. Saudara jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat semua kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
menaikkan syukur kami di hadapan-Mu karena berkat pemeliharaan kasih sayang yang terus berlimpah atas kami, sehingga memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau memberikan sembah kami mau memberikan puji kami di hadapan-Mu. Kiranya sembah dan puji kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, untuk dimuliakan, diagungkan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami juga percayakan kepada kami dari awal sampai akhirnya, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kiranya segala persiapan kami untuk berganti, dan kami boleh menikmati suasana surgawi di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, karena Dia segala yang dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur sehat kepada Tuhan. Haleluya. Bisa tepuk tangan sama-sama dengan saya. Kita mau mengucap syukur sehat kepada Tuhan. Adakah? Gunakan syukur bersama berdoa, kasih-Mu dalam hidupku, dan berhubung betapa besar kasih-Mu hidupku, tak lupakan dekat. Yesus Allah segalanya, lebih semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Mari kita jadikan Yesus segalanya dalam hidup kita. Gunakan syukur bersama perbuatanku, kasih-Mu di dalam hidupku, jangan terhubung betapa besar kasih-Mu hidupku, tak lupakan dekat. Yesus Allah segalanya, lebih semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku. Yesus Allah segalanya, lebih semua yang ada padaku. Yesus Allah seluruhnya ku berikan, seluruhnya ku berikan, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Yang mau menjadikan Yesus segala dalam hidup kita, katakan dengan segenap hati kita, Yesus Allah. Terima kasih Tuhan, Kau sekalian dalam kehidupan kami. Kita percaya bahwa siang hari ini, apapun pergumulan hidup kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita datang hadiratnya dengan segenap hati kita, maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita fokus sama Tuhan, masuk dalam menjadikan lebih dalam.
kami menempatkan Engkau Tuhan sebagai pengharapan satu-satunya di dalam hidup kami. Dan kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan bahkan sampai saat ini keberadaan kita semua karena Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara kita, Tuhan yang menyertai kita. Dan pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 20. Namun kita fokus di ayat 11, saya akan bacakan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kita akan bersama-sama belajar firman Allah tentang pengharapan yang pasti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sekitar 6 bulan ini kita bergumul, kita berjuang, kita berada di tengah-tengah ketakutan, berada di tengah-tengah kekhawatiran oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Dan bahkan banyak orang yang sudah menjadi korban, baik mereka yang menjadi korban dalam hal ekonomi, kesejahteraan, juga banyak mereka yang meninggal karena COVID-19. Namun kita saat ini masih ada, kita bisa beribadah, kita bersukacita bersama dengan keluarga, kita masih hidup dalam kecukupan, dan bahkan kita masih menjalani hidup di new normal ini. Maka semua yang terjadi adalah kemurahan Tuhan. Maka pujian syukur tetap kita naikkan di hadapan Tuhan. Sekalipun demikian, kita tidak tahu hari depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau sepanjang perjalanan kita ke depan, apa yang kita alami, itu semua masih misteri. Namun pengalaman kita di masa lalu sampai sekarang bersama dengan Tuhan, maka hendaknya hal itu membuat saya dan saudara tetap menempatkan Tuhan sebagai pengharapan yang pasti di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan adalah pemelihara umat sepanjang zaman. Lalu bagaimana dengan keberadaan kita pagi hari ini? Apakah kita menyadari bahwa kita sedang berada di dalam pemeliharaannya? Dan baiklah, kita masuk ke dalam pokok yang akan kita pelajari hari ini tentang pengharapan yang pasti. Yang pertama, bahwa ada ujian di dalam pengharapan. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, dan kita memiliki pengharapan, menempatkan sesuatu menjadi harapan kita, dan bahkan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai harapan kita, bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi tetap ada tantangan, ada ujian di dalam pengharapan itu. Dan kalau kita perhatikan dalam perikop yang ditulis di kitab Ibrani yang sudah kita baca itu, ini adalah satu-satunya perikop dari seluruh kitab Ibrani yang mana penulis menyapa orang-orang yang menerima suratnya dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Padahal di perikop itu adalah pokok pembahasan teguran yang sangat keras untuk umat Allah. Ya berarti bahwa sekalipun teguran itu sangat keras, namun hal itu disampaikan oleh karena kasih yang disampaikan penulis kepada jemaat yang tentunya, supaya mereka menerima teguran, didikan, dan menjadi lebih baik. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, kalau berkhotbah menyampaikan kebenaran Allah, tujuannya satu, supaya firman pengajaran yang diterima oleh jemaat
itu menjadi berkat dan mengubah hidup mereka. Dan tentunya dasarnya adalah kasih. Lalu ujian apa yang dihadapi ketika kita atau umat pada masa itu, pada saat mereka harus berharap kepada Allah? Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 tadi, di situ dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kemudian ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Surat ini disampaikan kepada orang-orang yang pada saat itu mereka adalah orang-orang yang gagal untuk bertumbuh di dalam iman. Artinya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi imannya berhenti, tidak bertumbuh. Kalau iman berhenti berarti dia tidak mengalami pendewasaan secara rohani. Dan ketika mereka tidak dewasa secara rohani, tentunya mereka tidak akan mampu menghadapi tantangan dan persoalan di dalam kehidupan mereka, sebab iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Dan bahkan tantangan persoalan di dalam kehidupan itu menjadi masalah penting di dalam hidupnya. Dan ada kemungkinan mereka tidak sanggup untuk menghadapi tantangan itu. Maka di sini perlu iman itu terus bertumbuh. Dan juga keadaan mereka pada saat itu juga memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Allah yang tidak bertumbuh. Artinya hanya mengerti ya segitu-gitunya yang mereka mengerti, dan tidak pernah mau belajar, tidak mau diingatkan, tidak siap untuk ditegur, dan akhirnya mereka pun tidak pernah mengerti banyak kebenaran. Kalau tidak mengerti banyak kebenaran, maka tentunya mereka juga hanya bisa melakukan sedikit kebenaran, karena kebenaran yang dimiliki hanya sedikit. Artinya mereka memang tidak mengalami pertumbuhan, sehingga iman dan pengetahuannya tentang Allah pun sangat kurang. Dan bahkan mereka juga adalah orang-orang yang kehilangan gairah kasih mula-mula. Kalau waktu saya jatuh cinta sama istri saya, waduh, sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Rasanya pengen ketemu, pengen menyapa, pokoknya ada sesuatu yang kurang kalau sekali tidak menyapa. Dan cinta mula-mula itu saya pertahankan sampai saat ini. Amin. Istri saya senyum-senyum. Mudah-mudahan bapak yang lain juga begitu, bapak yang lain. Saya pertahankan sampai di sini. Sulit untuk mempertahankan kasih mula-mula itu. Demikian juga pengiringan kita kepada Yesus. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah titik kasih mula-mula kita. Biasanya orang setelah menerima Yesus, mungkin secara emosional mereka rindu bertemu Tuhan, rindu berdoa, membaca Alkitab, rindu melayani, rajin beribadah. Dan tentunya dengan berjalannya waktu akan menghadapi tantangan, persoalan di dalam kehidupannya. Dan disitulah ujian yang sedang terjadi. Tetapi kalau kekristenan itu bertumbuh dan tetap berada di dalam kasih mula-mula, maka disitulah mereka akan memiliki kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, dan bahkan melayani dan mengasihi Tuhan juga dengan penuh semangat. Jadi meskipun saya melihat mereka gagal bertumbuh dalam iman maupun dalam pengetahuan, mereka sudah tidak lagi bergairah seperti pada saat mereka menikasi yang mula-mula, namun mereka masih melayani Tuhan. Kita pun bisa seperti itu. Kita kehilangan kasih mula-mula, kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, tetapi kita masih beribadah, kita masih melayani Tuhan, kita mungkin masih sibuk dengan pelayanan yang menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan. Dan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 11-14 dituliskan demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Itu keadaan jemaat yang menerima surat pada saat itu. Mereka lamban untuk mendengar, sulit untuk mendengar.
mendengarkan kebenaran firman, mendengarkan ajaran firman, mendengarkan didikan. Mereka sulit untuk menerima itu karena mereka tidak menerima dengan sepenuh hati, sulit untuk menerima kebenaran dan didikan. Hal itulah yang membuat mereka tetap sama dan tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohaninya. Dan itu yang terjadi sehingga ayat 11 tadi di pasal 5 kita boleh dituliskan demikian. Kemudian ayat yang ke-12 katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Yang artinya mereka mengiring Tuhan, ikut Tuhan sudah lama. Yang seharusnya tidak lagi menjadi jemaat yang biasa-biasa, orang Kristen biasa-biasa, tetapi mereka harus mengajar. Namun dikatakan di sini, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Yang seharusnya menjadi orang Kristen yang sudah dewasa, yang mengajar, yang tidak lagi membutuhkan susu tetapi makanan keras, firman yang keras, firman yang membangun, pengajaran yang kuat, yang membangun dia. Bagi orang Kristen yang masih anak-anak, mereka akan sangat mudah tersinggung ketika pemberitaan firman Tuhan itu begitu keras disampaikan. Tetapi bagi mereka yang sudah dewasa, yang sudah siap makan makanan keras, mereka akan selalu mensyukuri setiap firman Tuhan yang diterimanya, didengar dan itu diterima dan dilakukan, maka mereka akan semakin dewasa. Tetapi ketika sikap orang Kristen hanya menerima firman tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menerima karena mereka menolak kebenarannya, maka dia akan tetap menjadi orang Kristen yang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan rupanya di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, di situ mereka belum siap untuk makan makanan yang keras. Nah, bagi saya kalau menyampaikan firman Allah, ya apa yang dituliskan firman itu yang disampaikan. Terkadang memang keras, terkadang memang menyinggung, dan mungkin Bapak Ibu Saudari sering tersinggung oleh firman. Tetapi saya bersyukur karena firman itu justru bekerja di situ. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang menerima pasti akan mengalami perubahan di dalam hidup. Kemudian di ayat yang ke-13 katakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi yang masih membutuhkan susu, tidak mau makan makanan yang keras, maka penulis Ibrani menuliskan di situ, mereka adalah orang yang tidak memahami tentang kebenaran. Namun semakin kita dimampukan untuk menerima makanan yang keras, kebenaran firman yang keras yang kita terima dalam hidup saya dan saudara, maka membuat kita semakin dewasa. Sebab kalau kita hanya menerima firman Tuhan yang hanya menguatkan iman kita, yang hanya mengingatkan kita tentang keselamatan, dan hal itu ajaran-ajaran dasar saja yang kita terima, maka tidak membuat kita semakin dewasa. Padahal kekristenan itu harus semakin dewasa. Kemudian ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang ingin menjadi semakin baik secara rohani. Kemudian yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ciri orang yang dewasa adalah mereka mau menerima kebenaran firman sekalipun firman itu keras. Sehingga tidak mengatakan, oh firman ini bagi dia, firman ini untuk dia, bukan untuk saya. Tapi firman yang enak-enak, oh itu untuk saya. Ya, itu berarti kita ini belum dewasa secara rohani. Kemudian ciri orang yang dewasa secara rohani, dia bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Artinya hidupnya akan menjadi semakin baik sebab mereka akan meninggalkan yang jahat dan mereka akan melakukan sesuatu yang baik. Jadi di sini kita melihat keadaan umat Allah pada waktu itu, dan itu menjadi ujian pengharapan mereka karena keadaan mereka yang masih kanak-kanak secara rohani. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan saya dan saudara, kita juga bisa mengalami kekeringan seperti umat Allah pada masa itu, yang mana kita tidak pernah memiliki kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran,
tidak pernah memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Dan bahkan ketika kita melakukan ibadah kita hadir dalam suatu ibadah, maka serangkaian ibadah itu tidak ada yang menyentuh hati kita. Doa sepertinya biasa-biasa saja. Memuji Tuhan, mungkin pemain pujian sudah mengajak semangat untuk memuji Tuhan, tetapi memuji Tuhan juga hanya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang menyentuh kita. Pada saat firman diberitakan, ya firman Tuhan juga biasa-biasa saja. Karena apa? Karena memang kita sendiri tidak memiliki kehausan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan bahkan kita sedang berada di dalam keadaan yang lain. Sehingga ketika hadir dalam satu ibadah, ya tidak menerima apa-apa, karena semua adalah biasa-biasa saja. Dan juga pada saat memuji Tuhan, yang seharusnya memuji Tuhan dengan penuh penghayatan, dari syairnya kita mulai perhatikan di situ, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi yang sungguh-sungguh, dan bahkan kita menyadari bahwa ketika kita memuji Tuhan, maka kita sedang memberikan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Maka seharusnya pada saat memuji Tuhan, ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, dan ada sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Maka saya percaya kalau hal itu bisa terjadi, maka kita akan bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi terkadang kekeringan di dalam kehidupan rohani seseorang membuat pujian juga biasa-biasa saja. Ketika menyanyi juga biasa-biasa saja. Pelayanan itu sebenarnya satu aktivitas yang kita lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, yang seharusnya dilakukan dengan penuh sukacita. Namun seringkali pelayanan itu dilakukan dengan terpaksa, dan itu dilakukan hanya sebagai rutinitas, tidak dikerjakan dengan semangat dan sukacita. Karena apa? Itu hanya rutinitas yang harus dilakukan. Maka dalam situasi rohani yang kering seperti ini, menjadi ujian bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Bisakah kita berharap kepada Tuhan? Bisakah kita percaya kepada Tuhan? Bisakah kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan kita dalam kondisi yang seperti itu? Apalagi ketika diberhadapkan dengan tantangan, ketika diberhadapkan dengan persoalan yang harus dihadapi. Mungkin tantangan persoalan itu akan menjadi masalah yang besar di dalam hidupnya, karena rohaninya tidak bertumbuh, tidak ada kegairahan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita bergairah di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang tidak bergairah di dalam Tuhan, lama-lama akan semakin hilang. Datang ibadah mulai dikurangi, pelayanan mulai dikurangi, lama-lama semakin menghilang. Dan setelah hilang tidak semakin baik keadaannya. Namun dia akan semakin susah, semakin berat menghadapi pergumulan. Tetapi saya ingin ingatkan, ketika kita masih berada dalam Tuhan, maka disitulah kita memberi pengharapan yang sesungguhnya. Penulis Ibrani ingatkan supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh, milikilah semangat di dalam Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai pengharapanmu, sehingga ketika engkau diperhadapkan dengan tantangan, persoalan dalam hidupmu, maka engkau tetap kuat di dalam ujian. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap di dalam pengharapan. Dan Alkitab mencatat, dia menuliskan bagaimana Allah ketika dia memanggil Abraham dan Allah memberikan janji kepada Abraham. Penulis Ibrani menuliskan tentang janji Allah kepada Abraham dan meneguhkan dengan sumpahnya. Artinya bahwa Allah yang berjanji kepada Abraham, Allah yang bersumpah kepada Abraham, yang berarti bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti sesuatu yang pasti akan terjadi, sesuatu yang akan dialami Abraham. Sehingga di ayat yang ke-13 dan 14 dalam Ibrani pasal yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham,
ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Jadi Tuhan berjanji akan memberkati secara berlimpah-limpah dan akan membuat keturunan Abraham ini menjadi sangat banyak. Dan itu satu janji yang diteguhkan dengan sumpah, maka berarti janji itu iya dan amin. Yang dikatakan Tuhan itu iya dan amin. Dan di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7 di situ menceritakan tentang sebuah perjanjian yang dibuat Allah terhadap Abraham ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur dan mengutus untuk pergi ke satu tempat yang tidak dia mengerti. Kemudian dalam Kejadian 18 ayat 18 itu merupakan ulangan perjanjian itu. Artinya Allah mengingatkan lagi tentang janjinya bahwa Allah berjanji dan Allah itu akan memenuhi janjinya. Kemudian di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 itu merupakan janji yang dinyatakan dengan sumpah. Artinya Allah sering membuat perjanjian kepada Abraham dan Allah meneguhkan janjinya bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada Abraham. Lalu bagaimana sikap Abraham ketika dia menerima janji Allah? Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 15 dituliskan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bagaimana sikap Abraham ketika dia menunggu janji Allah? Dia dengan sabar. Firman Allah mengatakan, kesabaran itu diuji. Kadang suami-suami juga diuji kesabarannya. Ketika istrinya ini minta diantar ke pasar, nah, siap. Dengan senang hati suami mau mengantar istri ke pasar. Kemudian motor atau mobil dipanasin, tunggu 5 menit, 10 menit, klakson mulai bunyi, dit. Masih lama, bunyi 2 kali, dit. Masih lama, dit. Tidak sabar menunggu istrinya lagi bermakeup. Nah, ini sering terjadi. Dan terkadang juga di dalam doa kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, menaruhkan harapan kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, menginginkan sesuatu terjadi, kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita tunggu sehari, 2 hari, mungkin sampai berminggu-minggu, bahkan mungkin sampai beberapa tahun, tetapi belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Apakah kita masih punya satu sikap sabar menunggu jawaban dari Tuhan? Apalagi minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana ketika Paulus berdoa, biarlah duri dalam daging itu Tuhan ambil, tapi Tuhan hanya katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang artinya bahwa duri dalam daging tetap ada, Tuhan tidak mencabut itu. Tetapi Paulus tidak kecewa atas keputusan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita ini menunggu janji Allah, apakah kita sabar? Abraham di sini tadi firman Allah katakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan padanya. Selama 25 tahun Abraham ini menanti janji yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Dan akhirnya karena kesabarannya itu, maka Tuhan memberikan jawaban. Akhirnya Paulus tertarik kayaknya dengan kesabaran Abraham ini, sehingga dia menuliskan di dalam Roma pasal yang ke-4 ayat 18. Dia katakan demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi sampai Rasul Paulus ini tertarik, sehingga dia menuliskan sekalipun tanpa dasar, Abraham masih bisa menantikan janji Tuhan. Dan bahkan di ayat yang ke-19 Roma pasal 4 dikatakan,
Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Yang artinya bahwa sudah tidak ada harapan sebenarnya. Hanya menunggu mukjizat kalau janji itu terjadi. Tetapi yang dilakukan Abraham, dia tetap setia, dia sabar, dia menunggu janji sebab dia mempercayai Allah yang berjanji bahwa Allah itu tidak bisa mengingkari janjinya. Kalau misalkan saya percaya sama istri saya, misalkan kamu percaya sungguh Bu ya, maka apa yang dikatakan istri saya, yang dijanjikan, saya akan pegang itu. Sebab saya percaya bahwa dia pasti akan menepati janjinya. Tetapi kalau tidak percaya, janji gombal, sudah berapa kali berjanji dan tidak pernah ditepati. Gombal gitu. Mungkin orang lain ketika mereka mengingkari janjinya sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kita pun tidak bisa menaruh percaya kepada mereka. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Abraham percaya bahwa Allah yang berjanji itu tidak akan mengingkari janjinya. Maka sabar dia menanti. Sekalipun dia berharap supaya mukjizat dan hanya mukjizat yang terjadi kalau dia bisa mempunyai anak. Sebab dikatakan oleh firman Allah tadi bahwa usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, yang artinya sudah tidak ada harapan. Kadang kita juga diberhadapkan dengan satu kondisi yang sepertinya sudah tidak ada harapan, hanya tinggal menunggu mukjizat. Menunggu mukjizat berarti kita menunggu Allah yang membuat mukjizat. Mari kita sabar untuk menunggu Allah. Amin. Sehingga di dalam kondisi seperti yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin kita sedang menghadapi satu kesulitan, persoalan di dalam kehidupan kita, mari kita tetap memiliki sikap yang benar di dalam pengharapan kita. Sebab yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian yang terakhir, bahwa pengharapan adalah Saul. Di pasal 6 ayat 19 sampai 20 di situ dituliskan, pengharapan itu adalah Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saul ini besi yang besar berbentuk jangkar itu ya. Biasanya dibawa oleh kapal atau perahu, dan ketika dalam kondisi harus berhenti atau mungkin juga dalam keadaan darurat harus berhenti, maka Saul ini diturunkan ke dasar laut, dan Saul inilah yang akan menahan supaya kapal atau perahu itu tetap di posisi di tempat yang sama, tidak terbawa oleh ombak yang akhirnya tanpa tujuan, tetapi dia akan tetap berada di situ, berada di tempat yang sama, sehingga lebih aman dan tidak akan terombang-ambing oleh ombak. Dan di dalam dunia kuno, Saul itu merupakan pengharapan. Penulis Ibrani menegaskan bahwa orang Kristen mempunyai pengharapan terbesar di dunia ini, yaitu Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Biasanya apa yang menjadi pengharapan bagi banyak orang secara umum? Maka mereka akan menempatkan kekuatannya itu sebagai Saul, kepandaiannya itu sebagai Saul, kekayaannya itu sebagai Saul, kedudukannya itu sebagai Saul. Penulis Ibrani mengatakan, menegaskan bahwa orang Kristen mempunyai pengharapan terbesar di dunia ini, dan pengharapan itu terletak kepada Yesus Tuhan. Dia yang sudah masuk ke ruangan yang maha suci, di mana pada saat kematian Yesus, tabir itu sudah terbelah. Yang berarti bahwa yang dahulu manusia sulit untuk menghadap kepada Tuhan dan harus melalui imam-imam mereka menghadap kepada Tuhan, namun karena kehadiran Yesus, kedatangan Yesus di bumi inilah, maka Tuhan yang dulunya sepertinya jauh, tetapi Tuhan itu dekat dengan kita. Amin. Karena Yesuslah yang menjadi perintis.
Dan kata Yunani dari perintis itu prodomos. Prodomos itu berarti seorang yang berjalan cepat atau seorang pelopor. Dan bahkan prodomos itu juga berarti seorang pemandu yang berjalan lebih dahulu melihat apakah keadaan aman untuk induk pasukan yang ada di belakangnya. Artinya ketika Yesus sebagai perintis ada di depan memastikan bahwa aman, maka yang ada di belakangnya aman. Termasuk kita, orang-orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan pengharapan kita, maka Dialah yang membuat kita aman di dalam Dia. Kita hidup di dalam Dia, menempatkan Dia dalam pengharapan kita, maka damai, sejahtera, ketenangan, sukacita, keamanan itulah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saat ini adalah saat-saat yang sulit, di mana pandemi Corona atau pandemi COVID-19 yang mendunia ini membuat orang-orang juga hidup dalam ketakutan, dalam kesulitan, kekhawatiran. Dan barangkali sampai saat ini juga mereka yang masih belum mengalami pemulihan atas trauma, juga masalah ekonomi dan sebagainya. Sepertinya ombak itu begitu besar melanda bumi ini, dan setiap orang merasakan ombak yang besar itu, termasuk saya dan saudara. Namun di tengah-tengah ombak yang besar ini, ketika kita menempatkan Yesus sebagai pengharapan kita, maka kita akan tenang bersamanya. Kita masih berada di ombak itu, namun damai, sejahtera, ketenangan itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Kita sambil menunggu kapan ombak ini berhenti, dan kita melihat karya Tuhan yang begitu ajaib. Dan di tengah-tengah ombak yang sedang terjadi, maka Tuhan tetap memelihara saya dan saudara. Oleh sebab itu, tempatkan Yesus sebagai sauh. Tempatkan Yesus sebagai pengharapan yang pasti. Tempatkan Yesus sebagai jawaban di dalam hidupmu atas setiap masalahmu. Maka ketenangan, damai, sejahtera menjadi bagian. Tuhan memberkati. Kita pujikan Tuhan yang setia. Semua
sudah mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, pengharapan kami, dan Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami belajar untuk bersikap seperti Abraham, di mana kami akan dengan sabar, setia untuk menunggu, menanti janji yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah di dalam doa kami, seruan kami, di dalam pengharapan kami, maka kami akan selalu sabar untuk berserah penuh pada Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Kiranya firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami di tengah-tengah masalah, pergumulan, tantangan yang sedang kami hadapi, sehingga kami tidak mundur dan bahkan kami semakin maju, dan tantangan ini semakin mendewasakan kami. Kami menjadi orang Kristen yang semakin dewasa di dalam Engkau, oleh karena persoalan, oleh tantangan, oleh karena ujian yang Kau izinkan terjadi atas kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, Engkau yang memberkati kami. Kiranya apa yang kami kembalikan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan Engkau Allah sumber berkat kami, Engkau terus memberkati dan memelihara kami. Bapa, hari ini kami juga bersatu hati. Kami berdoa buat anak kami Darren, yang selama beberapa hari ini dia harus menghadapi kemoterapi. Yang menjadi harapan kami hanya Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau yang Tuhan yang memberi yang terbaik. Dan bahkan kami berdoa, kiranya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan Darren, obatkan masuk di dalam tubuhnya, Engkau memberkati, taruhkan kuasa-Mu atasnya, ya Tuhan, sehingga Darren boleh mendapatkan kesembuhan, boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kedua orang tuanya Engkau terus hiburkan, kuatkan, sehingga mereka tetap menempatkan Engkau sebagai pengharapan di dalam hidupnya. Iman dan pengharapan mereka tidak menjadi lemah, namun semakin kuat, dan bahkan mereka semakin mengerti rencana-Mu yang indah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, dan kami bersatu hati memberkati mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan pulang kami. Kami sampai rumah dengan keselamatan yang Kau berikan pada kami. Dan biarlah kami bersuka cita untuk hari ini karena penyertaan-Mu, karena pimpinan-Mu. Dan biarlah kami bersuka cita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sekalian kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk doa berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan tertuju padamu. Diberkatilah